Ruang kolaborasi modul 3.1 Analisis kasus dilema etika oleh kelompok 1 kelas A. Perkenalkan anggota kelompok kami, Desi Triwidyastuti sebagai konten kreator, Andika David sebagai moderator, Waryuti sebagai penyaji, Ahmawan sebagai penjawab. Berikut studi kasus yang kelompok kami pilih. Pelajar bolos terciduk Satpol PP. Pada hari Senin, sekelompok pelajar SMP di Kabupaten Batang memutuskan untuk membolos sekolah. Mereka berencana menghabiskan hari itu di sebuah taman kota. Kelompok tersebut terdiri dari 6 siswa yang sengaja meninggalkan sekolah setelah upacara bendera di pagi hari. Mengganti seragam sekolah mereka dengan pakaian bebas dan berangkat menuju pusat perbelanjaan menggunakan motor dan transportasi online. Sementara itu, Satuan Polisi Pamong Praja atau Satpol PP Kabupaten Batang sedang melakukan patroli rutin di sekitar area publik, termasuk pusat perbelanjaan. Sebagai bagian dari program pemerintah daerah untuk menegakkan disiplin di kalangan pelajar, khususnya selama jam sekolah. Petugas Satpol PP dilengkapi dengan instruksi untuk memeriksa identitas mereka dan alasan kehadiran anak di bawah umur yang terlihat berkeliaran di pusat perbelanjaan. Ketika kelompok pelajar tersebut asik berkeliling di taman kota, mereka tidak menyadari bahwa petugas Satpol PP telah mengamati mereka. Petugas kemudian mendekati dan menanyakan identitas serta alasan mereka berada di pusat perbelanjaan selama jam sekolah. Awalnya, beberapa pelajar mencoba memberikan alasan palsu, namun akhirnya mengakui bahwa mereka membolos sekolah. Petugas Satpol PP kemudian mengumpulkan informasi siswa tersebut dan menghubungi sekolah mereka. Selanjutnya, pelajar-pelajar tersebut diantar ke sekolah oleh petugas, yang mana mereka dihadapkan kepada kepala sekolah dan wali kelas masing-masing untuk diberikan pembinaan dan sanksi sesuai dengan peraturan sekolah. Kasus ini menjadi peringatan bagi pelajar lain tentang pentingnya disiplin dan kepatuhan terhadap aturan sekolah, serta menunjukkan peran aktif Satpol PP dalam menjaga ketertiban di masyarakat, khususnya di kalangan masyarakat. Paradigma apa yang digunakan dalam studi kasus pilihan? Keadilan lawan rasa kasihan atau justice versus mercy. Keadilan yaitu pelajar seharusnya diberi sanksi karena sudah membolos, akan tetapi kasihan karena mereka juga membutuhkan pendidikan. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Prinsip berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. Pihak sekolah peduli terhadap masa depan anak-anak yang bermasalah tersebut, sehingga tetap dirangkul atau dibina. 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. 1. Mengenali nilai-nilai yang saling bertentangan. Nilai-nilai yang saling bertentangan yaitu keadilan dan rasa kasihan. Keadilan, sesuai peraturan seharusnya siswa bermasalah diberikan konsekuensi tidak naik kelas atau bahkan dikeluarkan. Rasa kasihan, siswa bermasalah juga mempunyai hak mendapatkan pendidikan. Kasihan terhadap masa depan dan keadaan keluarga, terutama faktor ekonomi. 2. Menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini. Pihak-pihak yang terlibat yaitu kepala sekolah, guru, siswa, dan orang tua. 3. Fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Sekolah merasa kesulitan dalam menangani anak didiknya yang bermasalah. Di satu sisi, mereka harus tetap dididik para siswa yang bermasalah. Di sisi lain, ada anak didik lain yang perlu diselamatkan agar tidak terpengaruh perilaku menyimpang. Siswa bermasalah mengajak temannya membolos. Aturan yang berlaku di sekolahnya, bila siswa melakukan pelanggaran menyangkut moral, maka sanksinya tidak dinaikkan atau bahkan dikeluarkan. Pertanyaan orang tua tentang aturan, terjadi dilema dikeluarkan atau tidak, butuh adanya sinkron antara orang tua dan sekolah tentang pengambilan keputusan kepala sekolah. 4. Pengujian benar atau salah.
Terdapat 5 uji untuk menguji benar atau salah. 1. Uji legal. Tidak ada pelanggaran hukum. 2. Uji regulasi. Ada pelanggaran tata tertib sekolah. 3. Uji intuisi. Adanya perasaan adil dan tidak adil akan dicurigai. 4. Uji publikasi. Jika keputusan ini dipublikasi, maka merasa nyaman karena anak mendapat pendidikan. Juga merasa tidak nyaman karena kurang sesuai dengan aturan sekolah. 5. Uji panutan atau idola. Kepala sekolah yang menjadi panutan atau idola akan mengambil hal serupa, yaitu menaikkan anak yang bermasalah tersebut karena masalah belum pada tahap yang lebih berat. 5. Pengujian paradigma benar lawan benar atau rasa keadilan lawan rasa kasihan, justice versus mercy. 6. Melakukan prinsip resolusi, yaitu berpikir berbasis rasa peduli atau care-based thinking. 7. Investigasi opsi trilema. Diberikan pembinaan khusus bagi anak-anak yang bermasalah, melibatkan orang tua dalam pembinaan, pendampingan, dan pengawasan atau kolaborasi. Mengadakan MOU dengan pihak terkait sosialisasi ke sekolah, yaitu Dinas Pendidikan, Polsek, dan juga Satpol PP. 8. Membuat keputusan. Keputusan yang diambil yaitu tetap menaikkan atau tidak mengeluarkan siswa bermasalah dengan pengawasan atau ketentuan tertentu. 9. Lihat lagi keputusan dan refleksikan. Keputusan yang diambil untuk kasus ini sudah berpihak pada murid sesuai dengan nilai-nilai kebajikan, karena terdapat situasi dilema etika benar lawan benar, yaitu paradigma rasa keadilan lawan rasa kasihan. Tidak ada pihak yang dirugikan. Tahapan pengambilan dan pengujian terhadap studi kasus pilihan, apakah telah tepat atau belum? Mengapa? Masihkah ada pertanyaan-pertanyaan lanjutan dalam benak? Apakah pilihan pengambilan keputusan ini telah tepat? Kesimpulan, secara keseluruhan pengambilan keputusan ini sudah tepat karena sudah melewati 9 langkah pengujian dan pengambilan keputusan. Selain itu, hal terpentingnya adalah keputusan yang diambil berfokus dan berpihak pada murid, bertanggung jawab, serta untuk kebaikan semua pihak. Daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. Dari 8 item, semuanya terpenuhi. Sekian pemaparan dari kelompok kami mengenai studi kasus dilema etika. Terima kasih. Ada pertanyaan, kami siap menjawab.